Halo anak-anak, tetap semangat ya. Kita belajar lagi dengan buku tematik. Nah, kalian buka buku 2D, subtema 3, pembelajaran 5. Kalian buka halaman 67 ya. Pada halaman itu ada percakapan Nina dan Adi. Mereka ingin bermain di teras, tetapi Nina ingin mengajak Adi membersihkan teras dahulu sebelum bermain. Nah, kita baca bergantian ya. Bu Pipin jadi Nina, kalian menjadi Adi. Yuk kita mulai. Ayo kita membersihkan teras dari debu agar bersih dan nyaman. Kita harus menjaga kesehatan ketika bermain di... Kakak menyapu dan mengepel lantai. Setelah bersih, kamu menggelar tikar ya. Kumpulkan ranting dan daun kering kita bisa jadikan prakarya. Iya, gunakan sapu lidi ya. Nah, kalau kita lihat percakapan ini, kira-kira apa ya yang mereka percakapkan? Ya, mereka ketika akan bermain, mereka tetap menjaga kebersihan diri. Nah, kebersihan lingkungannya supaya badannya tetap sehat. Dengan apa? Ya, membersihkan halamannya dan mengalasi lantainya dengan tikar. Nah, kemudian juga mungkin kalau lantainya itu halus ya, bukan lantai yang kasar, bisa disapu atau dipel terlebih dahulu ya. Nah, baru dialasi tikar biar tidak dingin. Oke, setelah itu mereka juga membicarakan tentang bahan alam. Apa bahan alamnya? Ya, ranting dan daun kering. Untuk apa? Untuk prakarya, ya. Oke, kita lanjutkan halaman 67. Oh, maaf, 68 ya. Di situ ada teks juga, teks tentang kebersihan ya. Nah, tentang informasi. Yuk kita baca bergantian. Pada setiap titik ya, bergantiannya ya. Dimulai dari Bu Pipin. Kita harus memperhatikan kebersihan tempat bermain. Misalnya sampah daun, debu, dan kotoran hewan. Selain kebersihan, kita juga perlu memperhatikan keselamatan di tempat bermain. Misalnya potongan kaca dan kayu. Oleh sebab itu, pastikan tempat bermainmu aman. Oke, kita sudah baca teks informasi ini. Informasi apa yang kita peroleh dari bacaan ini? Kalian garis bawahi ya. Nah, sebelum bermain, kita membersihkan sampah di sekitar tempat bermain. Nah, itu kalian garis bawahi ya. Oke. Terus kemudian, kotoran hewan dapat membawa bibit penyakit. Itu kalian garisi juga ya. Nah, terus yang ketiga, selain kebersihan, kita juga perlu memperhatikan keselamatan saat bermain. Itu yang ketiga.
Kemudian ini agak putus-putus ya garisnya ya. Benda-benda yang dapat membahayakan. Stop di situ garisnya. Terus dilanjutkan garis ke potongan potongan kaca dan kayu. Ya, itu artinya benda-benda yang dapat membahayakan. Contohnya potongan kaca dan kayu. Nah, jika terinjak kakimu akan terluka. Oke, yang terakhir juga perlu digarisbawahi. Kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, misalnya kalian kalau bermain di mall. Nah, kalau bermain di mall otomatis pasti sudah disiapkan dan dibersihkan oleh petugasnya ya. Yang perlu kalian jaga adalah keselamatan juga. Nah, keselamatan bagaimana? Ya, hati-hati saat bermain. Mungkin ada mainan ayunan, trampolin, atau mandi bola. Nah, kita harus memperhatikan keselamatan kita, juga orang lain di sekitar kita, anak-anak lain di sekitar kita. Ya, kita mungkin lompat-lompatnya sambil perhatikan teman, supaya temannya tidak ikut terlonjak sampai membahayakan mereka. Ya, atau bermain ayunan, jangan terlalu keras, nanti kalian juga jatuh, bisa terkena anak yang lainnya. Kalau mandi bola, saat kita terjun ke kolam bola, nah hati-hati, biasanya ada yang suka sembunyi di bawah bola. Ya, anak-anak lain tuh ada yang suka menenggelamkan diri di bawah bola ya. Nah, kalian hati-hati, lompatnya dilihat dulu. Kalau tidak ada anak-anaknya yang sembunyi, nah boleh lompat, tapi jangan keras-keras ya. Oke, nanti kalian terluka sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yuk, kita lanjutkan halaman 70. Ayo berlatih ya. Buatlah kalimat menggunakan kata berikut. Ini kalian buat sendiri ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Berilah tanda centang pada sikap yang dapat menciptakan terwujudnya kebersamaan dengan teman bermain. Nah, Nina dan teman-teman bekerja sama saat bermain oper bola. Ya, ini mewujudkan kebersamaan ya. Johnny tidak mau meminjamkan mainan pada Tony. Wah, ini bukan ya, bisa jadi bertengkar ini. Deli dan teman-teman bekerja sama membersihkan taman bermain. Ya. Nina mengajak Mary ikut bermain bersama. Ya, sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Oke, anak-anak, ini pembelajaran 6. Kalian buka halaman 71 ya. Di situ ada bacaan tentang Nina dan teman-temannya ya. Bu Pivin bacakan saja. Teman-teman Nina bermain di rumah Nina. Ada Deli, Lani, Mary, dan Made. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama. Semua bermain bersama dengan rukun. Sikap Nina dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dan persatuan dalam bermain. Persatuan ketika bermain sangat bermanfaat. Misalnya, permainan menjadi lebih menyenangkan. Sebaliknya, sikap tidak bersatu dapat menyebabkan pertengkaran. Ya, yuk, sekarang kita cari manfaat dari sikap bersatu dalam bacaan ini. Nah, bentar. Manfaat sikap bersatu.
Oke, kalian boleh catat di buku PKN atau di situ langsung juga boleh ya. Ibu ambil satu dulu. Permainan lebih menyenangkan. Kemudian Bu Pipin tambahin lagi. Tercipta suasana yang nyaman dan damai. Oke, yang ketiga. Terjalin rasa persaudaraan yang kuat. Oke, sekarang akibatnya, akibat sikap tidak bersatu. Satu. Di situ apa? Dapat menyebabkan pertengkaran. 2. Permainan menjadi tidak menyenangkan. Yang ketiga, tidak memiliki banyak teman, atau dengan kata lain temannya sedikit ya. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 72. Pada halaman 72, di situ ada bacaan tentang cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, kita baca bergantian ya, kemudian kita nanti mencari informasi apa yang kita peroleh dari bacaan ini ya. Dari Bu Pipin dulu, kemudian dilanjutkan kalian ya. Setelah bermain bola, Nina mencuci tangan. Nina mencuci tangan menggunakan sabun. Setelah itu, Nina mandi membersihkan tubuh. Nina tahu pentingnya kesehatan. Cara menjaga kesehatan tubuh antara lain mencuci tangan sebelum makan dan mencuci kaki sebelum tidur. Kita juga perlu menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Oke, informasi apa yang kita dapat? Oke, coba kita tuliskan di sini ya. Yang pertama, kalian cukup garis aja boleh ya. Mencuci tangan menggunakan sabun ya. Tiap kita cuci tangan jangan lupa gunakan sabun dan dibilas ya. Kemudian mencuci tangan sebelum makan
dan mencuci kaki sebelum tidur. Oke, kita lanjutkan. 3. Mandi pagi dan sore hari. Ya. Satu hari minimal 2 kali ya. 4. Gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, kebablasan ya. Oke, nomor 5. Ada lagi nggak ya? Oke, ini Bumi tambah lagi 1 ya. Potong kukumu secara teratur. Nah, ya. Masih banyak seharusnya ya cara menjaga kebersihan, menjaga kebersihan tubuh ya. Nah, terutama yang penting itu berhubungan dengan tangan kita, karena tangan kita gunakan untuk segala macam, memegang segala macam. Nah, itu kita jaga kebersihannya supaya ketika kita makan, kotoran yang ada di tangan kita tidak ikut termakan juga, ya. Oke, ini percaya kalian bisa ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Oke, kita belajar lagi pada halaman 73 yang Ayu mengamati ya. Kita lihat gambar ini. Nah, jangan lupa ini namanya apa? Ya, prisma segitiga. Yang ini prisma segi 5. Ini limas. Kalau yang mengerucut ini di atasnya lancip itu namanya limas ya. 5 segitiga dan 5 segi 4. Nah, mereka ini sama-sama bangun ruang. Nah, apa ya ciri-cirinya bangun ruang itu? Terdapat titik sudut, mempunyai titik sudut, dan sisi. Nah, yang garisnya ini namanya rusuk. Nah, ruas garis atau rusuk. Kalau ruas garis dibangun datar, itu dinamakan sisi. Sedangkan ruas garis dibangun ruang dinamakan rusuk. Ya, coba kita amati lagi untuk prisma segitiga. Nah, yang di paling bawah ini namanya sisi alas. Jadi yang nempel di lantai ya, anggap saja ini lantainya. Ini yang nempel di lantai itu namanya sisi alas. Yang di atas dinamakan sisi atas. Yang di samping-sampingnya ini dinamakan sisi tegak. Nah, kalian bisa amati sendiri di sini. Sama ya. Yang menjadi dinding-dindingnya ini dinamakan sisi tegak. Yang paling bawah dinamakan sisi alas. Yang atas dinamakan sisi atas. Kalau limas, apakah mempunyai sisi atas? Tidak ya. Limas apapun, segi 4, segi 5, segi 3, bentuknya atasnya mengerucut. Dia tidak memiliki sisi atas, hanya memiliki sisi alas dan dinding, sisi dindingnya ya, sisi tegak ya. Oke, kita lanjutkan.
kita hitung. Ya, bisa nggak ya menghitungnya ini? Bisa ya. Oke, Bu Vivin kasih titik supaya bisa. Kita bayangkan, kita harus bisa membayangkan ya. Rusuk, kita hitung rusuknya. Dari bawah dulu. 1, 2, 3. Ya. Terus yang atas. 4, 5, 6. Sampingnya 7, 8, 9. Oke, bisa ya. Sekarang sisi, buat lingkaran. Sisi alas 1, 2, 3, 4. Yang belakang ya, di sini ya, nggak kelihatan. 5. Nah, sisinya ada 5. Sedangkan titik sudutnya kita tinggal yang lancip aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau bangun ruang, sisinya pasti tidak sama dengan titiknya. Ya, titik sudut. Kalau bangun datar, sisinya dan titik sudutnya sama, jumlahnya sama. Kalau bangun ruang, titik sudut dan sisinya berbeda jumlahnya. Ya, hati-hati untuk menghitungnya. Bangun ruang apapun ya. Oke, kita berlatih dulu. Kalian buka halaman 74. Tuliskan 3 cara merawat kebersihan tubuh. Gampang sekali ya. Nah, 1. Mencuci tangan. Memotong kuku. Yang ketiga apa? Ya, gosok gigi. Nah, keterangannya yang tadi ya. Ini pokoknya yang kita harus lakukan ya. Yang nomor 2 sudah di catatan tadi yang awal ya. Terus yang nomor 3. Nah, ini kita mulai. Nah, ini prisma, alasnya trapesium ya. Apa namanya? Ya, ayo kita hitung aja sisinya. Alas bawah 1, alas atas 2. Samping-sampingnya ini ada 1, 2, 3, belakangnya 4. Berarti sisinya ada 6. Oke, untuk rusuknya. Dihitung dari bawah dulu. 1, 2, 3, belakang 4. Ya. Atasnya juga pasti 4. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 1, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 rusuknya. Sekarang titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nah, titik sudutnya ada 8. Oke, lanjut lagi. Yang ini. Sisinya. Yang bawah 1, 2 atas, 3 samping kiri, 4 samping kanan, 5, 6. Nah, 6 juga. Titik sudutnya. Rusuknya. Dari bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah ya. Terus atasnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 2, 10. Ya, sekarang tegaknya.
1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5-nya ada 3. Berarti 5 kali 3. 3 kali 5, 15. Oke, banyaknya titik sudut. Dari belakang dulu kita hitung. Atas bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Wah, ini segi berapa lagi ini? Segi 5. Risma segi 5 yang bobok, ya, yang tidur. Kita hitung dulu sisinya. Sisi alas 1, sisi atasnya 2. 2 ya. Terus sisi tegaknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisinya ada 7. Rusuknya kita hitung bawahnya dulu 5. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 5 alasnya atas, sisi atas. Terus kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 juga, berarti 5-nya ada 3. 3 dikali 5, 15. Banyaknya titik sudut, di bawah 5, di atas 5. 10 ya, 5 kali 2. Oke, sekarang 5 segi. Segi 6 itu ya. 5 segi 6. Banyak sisi yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Maaf, sisi ya, sisi bawah. 1 yang bawah, yang tegak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, berarti 1 ditambah 6, 7 ya, sisinya 7. Oke, rusuknya yang bawah dulu 5 pastinya ya. Atasnya yang berdiri juga 5. 5, 2 dikali 5. Oke, 10. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah atas 7. Oke. Subtema 3 selesai ya. Nah, besok Senin kita ketemu lagi pada subtema 4. Oke. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa hari Senin.